Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Untuk materi hari ini melanjutkan yang kemarin. Hari ini mengenai materi yang kedua. Sudah siapkah dengan pembelajaran hari ini? Nah, kalau sudah siap, kalian dengarkan materi di PPT video berikut ini. Sebelumnya, Pak Lupi ingin bertanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung, tetapi kita dapat melakukan pembelajaran dengan daring. Nah, dalam pembelajaran hari ini yaitu pada materi yang kedua, interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. KD 3.7. Dengan tujuan pembelajaran, kalian dapat menjabarkan pola-pola interaksi. Yang kedua, menyebutkan perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, hubungan interaksi organisme yang pertama pada kompetisi. Kompetisi itu apa? Hubungan yang terjadi karena persaingan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sama. Misalkan ini ada hewan, sapi sama kuda. Dia makan di lapangan atau padang rumput. Dia ingin berkompetisi mendapatkan makanan agar tujuannya dapat hidup. Contoh dari ini namanya suatu kompetisi. Predasi, interaksi yang terjadi satu jenis organisme memangsa organisme lain, misalkan pada harimau yang memangsa rusa. Netralisme adalah hubungan yang tidak saling mempengaruhi yang terjadi karena makhluk hidup memiliki relung yang berbeda. Misalkan burung hantu mencari makanan di malam hari, burung pipit mencari makanan di siang hari. Nah, ini tidak ada kaitannya, netral. Dia tidak mendapatkan kompetisi maupun predasi. Ya. Kemudian autotrof adalah organisme yang dapat membuat makanan sendiri, contohnya pada tumbuhan. Karena apa? Tumbuhan itu dapat melakukan fotosintesis, langsung menyerap energi cahaya matahari sehingga dia dapat melakukan fotosintesis. Dia tidak membutuhkan makanan dari organisme lain, tetapi organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Heterotrof adalah organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri, contohnya seperti apa? Kayak kita, manusia, hewan. Herbivora, hewan yang pemakan rumput. Karnivora, omnivora, dan decomposer. Rantai makanan adalah peristiwa makan dari makan pada urutan tertentu, tidak bercabang. Yang pertama pada rantai makanan nanti itu pertama harus produsen dulu. Produsen itu apa? Tumbuhan. Segala tumbuhan, entah padi, entah rumput, entah pohon, itu namanya pada produsen dulu. Contoh pada yang saya contohkan di sini pada yang hidupnya di darat dulu. Rumput pertama produsen. Produsen pada rumput dimakan apa? Kambing. Kambing bisa dimakan harimau. Lah rumput itu termasuk produsen. Konsumennya satu kambing. Kambing ini makan rumput termasuk herbivora. Konsumen kedua atau karnivora itu pada harimau. Nah ini contoh yang hidupnya pada di air. Fitoplankton dimakan zooplankton, kemudian dimakan ikan kecil, dimakan ikan besar, serta paus yang bergigi nanti menjadi pengurai. Ini kalau yang hidupnya di air, kalau yang ini hidupnya di darat. Jaring-jaring makanan adalah terbentuk oleh sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, ini contoh saling berhubungan. Kan ini bercabang, kalau tadi pada rantai makanan tidak bercabang. Misalkan ini padi dimakan oleh burung pipit, bisa dimakan ayam bisa dimakan berulang, dan lain sebagainya. Ini termasuk jaring-jaring makanan lebih rumit daripada rantai makanan. Ini yang hidupnya di darat. Kemudian yang hidupnya di laut, ini saya contohkan tadi fitoplankton, dimakan zooplankton, dimakan ikan kecil, dimakan ini sebagainya. Ini kalian bisa contoh yang hidup di laut. Nah, ini pada bagian piramida makanan adalah komposisi rantai makanan yang makin ke atas jumlahnya makin kecil. Ini dari produsen, entah itu rumput, padi, atau tumbuhan. Kemudian konsumen satu.
Ini misalkan padi dimakan apa? Kelinci, rumput bisa dimakan belalang. Konsumen duanya, katak atau ayam, konsumen puncak yaitu konsumen terakhir pada burung elang maupun ular. Simbiosis adalah hubungan saling mempengaruhi antara dua organisme. Simbiosis ada 3 jenis. Yang pertama simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, yang ketiga simbiosis parasitisme. Nah, saya terangkan mulai satu persatu. Pada simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis organisme yang saling menguntungkan. Contoh misalkan pada kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan sari makanan bunga, sedangkan tumbuhan berbunga dibantu dalam proses penyubukan. Contoh kedua, kerbau dengan burung jalak. Burung jalak mendapatkan makanan berupa kutu kerbau, sedangkan kerbau terbebas dari kutu. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua jenis organisme di mana yang satu diuntungkan dan yang lain tidak merasa dirugikan. Contoh pada tanaman anggrek. Diuntungkan karena dia dapat hidup di pohon yang ditumpanginya, sedangkan pohon yang tidak mendapat keuntungan dari tanaman anggrek. Kemudian ikan remora mendapat keuntungan dari sisa makanan dan ikan hiu. Simbiosis parasitisme adalah interaksi antara dua organisme yang berbeda spesies dengan kondisi satu untung sedangkan pihak lainnya dirugikan. Contoh misalkan tumbuhan miminan. Dulu waktu zaman saya kecil ini ada ini tumbuhan miminan. Ini menempel atau parasit pada inang. Biasanya pada pohon tetenan. Ini sedangkan tanaman inangnya akan mati. Berarti dia apa? Dirugikan dengan tanaman miminan ini. Misalkan contohnya lagi nyamuk memakan darah manusia. Pada manusia tertular nyamuk akan menyebabkan gatal-gatal. Contohnya lagi misalkan apa? Cacing pita pada tubuh manusia. Cacing pita ini memakan atau parasit pada bagian organ tubuh dan manusia merasa dirugikan. Nah, pada pertemuan kali ini dari pola interaksi ini semoga kalian dapat bisa memahaminya dan nanti kalian bisa ditulis pada buku materi IPA. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.